persahabatanku. Kau memulai dua cinta yang kau jalani, dan tak akan ku harapkan cintamu. Aku takkan memiliki semua cinta di dirimu, karena kau telah memilih satu cinta teman baikku. Semua kan jadi kenangan yang tersimpan dalam hidupku, yang takkan pernah terjadi saat cinta seperti dulu. Aku takkan memiliki semua cinta di dirimu, karena kau telah memilih satu cinta teman baikku. Semua kan jadi kenangan yang tersimpan dalam hidupku, yang takkan pernah terjadi saat cinta seperti dulu. Aku takkan memiliki, aku takkan memiliki, aku takkan memiliki, aku takkan memiliki. Lintas Makassar Pagi. Sayangku, jangan pernah merasa aku coba menjauh darimu, membunuh hatimu. Sayangku, jangan pernah merasa aku coba menjauh darimu, membunuh cintamu. Aku dan cintaku hanya satu, hanya padamu. Seharusnya tak kau risaukan, seharusnya tak kau pikirkan. Aku dan dia tak pakai rasa, aku hanya studi banding. Ku coba untuk membuktikan cintamu takkan tergantikan. Aku dan dia tak pakai rasa, aku hanya studi banding, studi banding. Sayangku, jangan pernah merasa aku coba menjauh darimu, membunuh hatimu. Oh sayangku, jangan pernah merasa aku coba menjauh darimu, membunuh cintamu. Aku dan cintaku hanya satu, hanya padamu. Seharusnya tak kau risaukan, seharusnya tak kau pikirkan. Aku dan dia tak pakai rasa, aku hanya studi banding. Ku coba untuk membuktikan cintamu takkan tergantikan. Aku dan dia tak pakai rasa, aku hanya studi banding, studi banding. Aku dan dirinya hanya untuk studi banding. Seharusnya tak kau risaukan, seharusnya tak kau pikirkan. Aku dan dia tak pakai rasa, hanya studi banding.
Cintamu takkan tergantikan. Aku dan dia tak pakai rasa. Aku hanya studi banding. Studi banding. Studi banding. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila kau mau. Katakan sejujurnya kepada dirinya. Lelaki terkadang selalu ingin memaksakan apa yang mereka inginkan untuk memiliki. Sebelum semua menjadi semakin masalah, tak pun harus memilih. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila kau mau. Katakan sejujurnya kepada dirinya. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau. Katakan sejujurnya kepada dirinya. Wanita selalu ingin dicintai, tetapi mereka hanya cinta pada seorang. Sebelum semua menjadi semakin masalah, tak pun harus menjawab. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau. Katakan sejujurnya kepada dirinya. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau. Katakan sejujurnya kepada dirinya. Ketika cinta menjadi suatu dilema, akan terasa pedih di hati. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau. Katakan sejujurnya kepada dirinya. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau. Katakan sejujurnya kepada dirinya. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau. Katakan sejujurnya kepada dirinya. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau. Membaca lagi surat-suratmu, hatiku jatuh rindu.
Tak sadar pada langit kamarku, ku lukis kau di situ. Waktu yang berlalu dan jarak masih saja terentang. Penamu bicara menembus ruang menyapa sukmaku, mendesah lembu angin membawa butiran hati lara. Ternyata meraih kesempatan tak semudah ku sangka. Kau setia menunggu, lelaki kecil menantang hidup. Kau sertakan doa, seolah mantra menjelma nafasku. Memendam tanya segera terucap, belahan jiwa apa kabarmu? Ku harap selalu tetap kau jaga tumbuhan cinta yang di ladang kita. Kau setia menunggu, lelaki kecil menantang hidup. Kau sertakan doa, seolah mantra menjelma nafasku. Memandang tanya segera terucap, belahan jiwa apa kabarmu? Ku harap selalu tetap kau jaga tumbuhan cinta yang di ladang kita.
Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sekarang waktunya adik-adik tunjukin bakat bercerita kamu. Yuk ikutin lomba bercerita anak 2022 dengan tema Aku Bangga Padamu Pahlawan. Pendaftaran dimulai tanggal 12 sampai 28 Oktober 2022. Babak penyisihan tanggal 1 November dan final lokal tanggal 4 November 2022. Syarat pendaftaran, pelajar tingkat sekolah dasar kelas 3 hingga kelas 6. Video durasi penampilan 5-7 menit ya, menggunakan bahasa tutur. Dan membawakan cerita tentang kebanggaan pada pejuang dan pahlawan di daerah. Juara 1 akan mewakili RRI Makassar ke tingkat nasional loh. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa datang langsung di RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3 Makassar, atau melalui WhatsApp di 0821 3333 9440. Ayo adik-adik, waktunya kamu bersinar dan jadi bintang di Lomba Bercerita Anak 2022. Setinggi langit. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Puncak Festival Pelajar Nusantara 2022 Senin 31 Oktober serentak di RRI se-Indonesia dengan pusat pelaksanaan di Stadion Manahan Kota Surakarta akan dihadiri oleh 10.000 pelajar. Dimeriahkan prosesi kolosal Pulau Nusantara, artis nasional, ikrar Sumpah Pemuda oleh 300.000 pelajar di seluruh Indonesia. Lelahku berjalan menelusuri hari, menunggu sesuatu untuk melupakanmu. Wajah-wajah telah datang dan telah pergi, tetap ku sendiri dan merindukanmu. Ku ingin mengerti mengapa rasa itu bisa berhenti. Yang aku tunggu masih ku cari. Yang aku tunggu untuk hilangkan rasa sepi. Akan aku tunggu datangnya hari. Ku kan menunggu saatnya jatuh cinta lagi. Kulihat wajahmu di bayang embun pagi. Ku dengar suaramu di hembusan bayu. Mungkinkah kembali hati yang telah pergi? Mekarkah kembali bunga yang telah layu? Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di belakang saya ada Anggun dengan sebuah singlenya yang berjudul Yang Kutunggu. Dan Anggun ini pernah menjadi remaja pada zamannya yang cukup menorehkan nama besar Indonesia di kancah dunia. Bagaimana dengan pemuda saat ini? Saya terhubung dengan Bapak Sofyan Tamrin, Wakil Sekretaris KNPI Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sofyan. Selamat pagi Bu. Baik. Topik kita hari ini Pak Sofyan tentang peran dan eksistensi pemuda dalam pembangunan bangsa. Selaku Wakil Sekretaris KNPI Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya Anda sudah banyak bergerak dengan berbagai macam kegiatan kepemudaan khususnya di KNPI. Pak Sofyan, bisa digambarkan seperti apa antusiasme dari pemuda saat ini, terutama dalam memberikan peran yang cukup signifikan ya
dalam keterlibatan pemuda dalam pembangunan bangsa, Pak Sofyan? Terima kasih, tentu topik yang menarik yang kita bincangkan. Ya. Ini bersenang dengan refleksi Hari Sumpah Pemuda ya. Dan mungkin itu juga menjadi semacam pemantik bagi kita untuk memperbincangkan kembali, membaca ulang sejauh mana sebenarnya peran pemuda hari ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya pemuda tentu selalu dilihat sebagai suatu unsur dari masyarakat yang punya potensi tersendiri. Yeah. Pertama, bahwa dia dipercaya punya militansi, punya idealisme, dan seterusnya. Nah, tentu potensi-potensi ini perlu diarahkan dalam upaya kontribusi dalam pembangunan konkret. Hanya saja catatannya untuk misalnya selalu saja dari data yang kemarin IPM, ya, Indeks Pembangunan Pemuda kita itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu baik dari segi data gitu. Sebenarnya ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai macam isu maupun masalah sosial yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Seperti bagaimana misalkan sejarah pemuda itu sendiri hadir sebagai sebuah perkat dari berbagai macam multi genealogi kultural, multi agama, multi bahasa dan kira ini harus ditarik sampai pada ini ya. Hanya saja bukan hanya kita bang secara pesan dalam hal ini, kita justru sebenarnya dalam beberapa kondisi itu menunjukkan kondisi yang sebenarnya stagnan. Karena isu-isu yang dibawa yang berkaitan dengan nilai-nilai universal ya, yang perekat nilai inklusi sebenarnya tidak selesai sampai hari ini. Justru banyak problem sendiri sebenarnya yang dihadapi masih berputar di kalangan pemudaan. Misalkan sekarang bagaimana pemuda itu dalam bentuk organisasi pemuda juga internal sendiri dibagi pemuda, karena berbagai macam konflik internal pemudaan itu justru memang saya tidak terlalu baik untuk situasi dengan masalah konflik yang terus tumbuh hari ini gitu. Harusnya hemat saya persoalan internal semacam ini harus selesai banyak macam tantangan yang berkembang pada konteks hari ini. Sementara seperti itu mungkin. Oke. Pak Sofyan, berarti lagi-lagi keberagaman ini menjadi sebuah sebuah isu yang menarik ya untuk kepemudaan kita. Walaupun sebenarnya 94 tahun yang lalu ini seharusnya sudah terselesaikan ya, tapi kembali lagi ini menjadi sebuah hal yang mencuat di era kekinian. Apa yang sebetulnya yang seharusnya dilakukan oleh para pemuda agar isu keberagaman ini tidak lagi menjadi sebuah isu, atau bisa dikatakan 94 tahun yang lalu ini kan sudah fix ya, sudah selesai gitu ya. Kita seharusnya berada pada isu yang lainnya di era kekinian saat ini. Tentu sebenarnya problemnya ada beberapa situasi yang memang sayang sebenarnya masih turunan pada kondisi politis pada masa lalu ya. Mensegmentasi pemuda dalam beberapa kelompok sebagai upaya sebenarnya membangun patronase politik itu juga bagian daripada membangun kepentingan dalam jangka panjang secara politis. Hanya saja ini tentu muda ketika berhadapan dengan situasi semacam ini, dia harus lebih dinamis, terbuka, dan harus lebih berterima dengan yang lain. Justru itu sebenarnya harus menjadi penciri dan kemauan pemuda bagaimana melihat situasi segmentasi politik yang terbangun pada hari ini. Akan berkembang politik identitas ya, baik identitas agama, identitas kultur dan seterusnya. Istimewa saya pemuda kalau tampil dalam ruang-ruang semacam ini harusnya lebih inklusif, lebih berterima, dan dia menjadi semacam ikon yang memberikan contoh baik, praktik baik dalam situasi politikan yang terjerumus pada segmentasi politik. Di satu sisi sebenarnya untuk perhimpunan ataupun misalkan termasuk KNPI ya, organisasi-organisasi pemuda lain sebenarnya struktur itu tentu berkontribusi konkret sebenarnya dalam mengakomodir berbagai macam agama. Termasuk misalkan di KNPI kan
kalau bisa dilihat dari semua unsur yang beragam kemudian dihimpun menjadi satu dan membangun wacana dan diskursus pemuda gitu kan. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa memang KNPI sebenarnya satu sisi adalah miniatur keberagaman dari berbagai macam elemen kepemudaan. Hanya saja tantangannya masing itu tadi bahwa ada kondisi sosial politik yang kemudian semacam mengkondisikan pemuda ini memang pada segmen-segmen politik tertentu. Pada akhirnya mereka ya terjebak pada kelompok, terjebak pada solidaritas kelompok masing-masing. Hemat saya meskipun tidak menjadi kondisi ini di situasi sosial yang memang mungkin selalu terjadi. Hanya saja hemat saya pemuda harus lebih luas, lebih cair menghadapi situasi semacam ini. Karena bagaimanapun kita menjadi lidah untuk memecahkan isu-isu kalau misalkan yang strategis diisukan oleh pemerintah misalkan dalam kebangsaan, misalkan moderasi beragama. Kemarin saya juga menyampaikan bahwa kan hanya pengucapan moderasi beragama yang moderasi berbangsa memang dalam perspektif di luar dari perspektif agama, tetapi perspektif kebangsaan dan perspektif pemudaan sebagai miniatur kebangsaan itu harus terus membangun diskursus inklusif. Gitu. Oke. Akhirnya Pak Sofyan masih bersama kami? Siap. Ini terdengar suaranya terdengar agak terputus-putus ini Pak Sofyan, mungkin agak bergeser sedikit. Nah, kita balik lagi nih tentang peran dan eksistensi pemuda dalam pembangunan bangsa. Ada beberapa hal yang sedikit mengalihkan perhatian ini ya. Tapi apapun itu intinya bahwa persatuan dan kesatuan memang penting untuk tetap terus dipertahankan ya oleh pemuda saat ini. Pak Sofyan, kita boleh terima penelpon nih Pak ya? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sumpah Pemuda. Salam Sumpah Pemuda. Dengan Bapak siapa nih Pak, di mana? Di Jawa Barat, Kota Bogor, Perlindungan Harahap. Pak Perlindungan Harahap, silakan Pak Parlin. Ya, berhubung orang tua yang melahirkan oma saya keturunan dari Borobone. Iya. Iya. Jadi saya sangat berharap dengan yang pertama itu kami pemuda putra dan putri Indonesia, darah yang patuh tanah air Indonesia, kita harus bersatu benar-benar. Satu, yang pertama, Menteri Informasi harus buka tutup itu informasi serangan cyber dari luar. Karena kalau kita diserang cyber ini, bandara tidak berfungsi, budaya dia sumba dan agama, dan lain-lain. Baik tanah adat kita pun jadi punya mereka, seperti Surya Permadi 78 triliun bisa ngebohongi pejabat Bank Indonesia. Tanah adat kita jadi milik mereka. Jadi harapan saya, ayo maju, Menko Polhukam juga berbanyak tentara cyber, baik pemuda-pemudi yang swasta untuk membentengi negara ini dengan serangan cyber. Baik. Itu juga badan sandi negara. Karena kita sudah disuguhi film-film porno, wik dengan murid, dan judi online, heroin. Baik, Pak Parlin, itu saja Pak ya? Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Parlin. Pak Sofyan tadi sempat mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Parlin walaupun agak-agak terputus-putus ini ya. Intinya adalah kita punya tantangan baru nih dari dunia digital ya. Tadi sudah sempat disebutkan perkuat cyber, keamanan melalui cyber, kemudian ada beberapa sektor, ada beberapa stakeholder yang memang harus betul-betul merapatkan barisan ini. Nah, Pak
Sofyan, kalau melihat eksistensi pemuda khususnya berkaitan dengan dunia digital saat ini, apakah sudah cukup mumpuni dan sudah bisakah kita seperti yang diharapkan Pak Parlin ya, benar-benar merapatkan barisan untuk memperkuat dari cyber kita? Tentu itu adalah konteks yang seharusnya memang pemuda kelebihan tersendiri untuk eksis di ranah digital. Seperti yang kita ketahui bahwa ekosistem digital kita ini dari data yang ada tidak terlalu baik ya. Dari beberapa hasil riset menunjukkan bahwa pelaku bermedia sosial kita ini cukup buruk, ditandai dengan masih besarnya produksi berita palsu dan berbagai macam situasi yang berkaitan dengan ranah digital. Olehnya itu hemat saya, ruang yang setara diisi oleh pemuda misalkan melalui podcast, melalui kampanye edukasi dan literasi digital itu terus-menerus dilakukan, dan itu sangat efektif ya. Artinya pemuda untuk hal semacam ini sangat terlibat dan memang menjadi ruang, menjadi arena yang sangat relevan dengan kemampuan pemuda. Jadi itu untuk seluruh. Baik, Pak Sofyan, ini kalau kita melihat ya, seperti yang sempat disinggung oleh Pak Parlin tadi tentang eksistensi pemuda khususnya dalam dunia digital. Banyak yang sudah memanfaatkan dunia digital ini bukan hanya sebagai tempat untuk main game saja, tapi ada juga yang sudah berinovasi. Tapi ada beberapa inovasi yang ya bisa dikatakan kebablasan ya, sampai-sampai berujung pada ranah pidana. Ini apakah kreativitas dan juga inovasi dari para pemuda di dunia digital ini memang masih perlu pengawalan ini Pak Sofyan, khususnya rambu-rambu khusus dari para yang sudah diwariskan oleh para founding fathers kita tentang dasar negara, tentang undang-undang dan seterusnya. Ini apakah masih perlu ada penguatan khususnya untuk mereka, para pemuda yang berkreativitas di dunia digital, Pak Sofyan? Saya kira perilaku bermedia sosial kita itu selalu terkait dengan sebagai keseharian kita juga dalam dunia nyata gitu. Nah, memang sosial ini kan juga sepertinya memberikan ruang kreativitas yang membuat orang itu cenderung untuk memperoleh popularitas, sehingga di mana keterlibatan pemuda lebih ditarik karena ingin populer, ingin dikenal, ingin eksis dibanding sisi kemanfaatan dari keterlibatan di media sosial, di media digital. Dan menurut saya memang tidak cukup hanya untuk mengkanter atau memperbaiki situasi ini mendekat dalam digital, tetapi memang pada ruang-ruang yang nyata di kehidupan yang real itu memang dulu harus terus berjalan aktivitas edukasi dan literasi kepemudaan. Hari ini saya kira momentum yang baik ya untuk menghidupkan kembali kita tentang bagaimana sebenarnya peran besar pemuda dalam membangun inklusi sosial, kontribusi yang real dalam membangun keutuhan NKRI pada masa itu. Olehnya itu saya kira konteks berpikir pemuda harus selalu pada ruang di mana kemampuan dan potensinya diarahkan untuk menjaga keutuhan gitu. Kalau lagi sekedar menjaga, tetapi bagaimana memberikan kontribusi yang lebih dibanding sejarah yang mereka ciptakan pada hari ini, termasuk membangun ekosistem yang sehat dipenuhi dengan praktik-praktik baik, dengan narasi yang besar ya. Karena sekarang kan di sisi yang lain kelibatan pemuda dalam media sosial ya tidak bisa dipungkiri memperagakan sebuah praktik gaya hidup. Nah, harus juga sebagai ancaman hemat saya gitu. Satu sisi dia tergiur untuk eksis, satu sisi bertemu dengan arus kebudayaan baru yang membawa dia menjadi konsumtif dan berintip gitu. Sehingga hemat saya memang itu juga menjadi ancaman untuk mengurus militansi, mengurus konsistensi, apalagi kontribusi positif. Olehnya itu penguatan baik di sana digital maupun di dunia yang sebenarnya memang penting untuk terus dilakukan. Hemat saya yang paling penting lagi, memang perlu ada kurikulum pembangunan pemuda. Tidak cukup bicara perbaikan kepemudaan itu dalam satu event yang terbatas. Saya kira pembangunan pemuda itu pembangunan berkepanjangan manusia Indonesia.
Oleh itu perlu ada roadmap, kurikulum dan silabus kepemudaan yang memang tahu arah pemuda ini mau dibawa kemana, sehingga berbagai macam keterlibatan nanti itu bisa tahu harus mereka lakukan. Kira itu. Oke. Menarik sekali nih Pak Sofyan ya, karena kalau di statement Anda tadi bahwa pembangunan kepemudaan itu adalah pembangunan proses jangka panjang ya, dan harus ada roadmap-nya, harus ada harus ada patokannya nih ya. Tapi pada kenyataannya pemuda saat ini, mohon maaf bisa dikatakan sudah beberapa mungkin tahu bahwa langkah yang mereka lakukan itu akan membentuk Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi sebagian yang lain mungkin tidak terlalu paham dengan hal tersebut. Apakah mereka kehilangan arah atau memang itu yang Anda sebutkan tadi, roadmap yang tidak jelas ya. Kepada siapa kita akan menuntut pembuatan pembangunan kepemudaan ini, khususnya roadmap yang sempat Anda sebutkan tadi, Pak Sofyan? Iya. Itu kalau misalkan dari sisi pendekatan, dua pendekatan yang mesti dibangun. Pendekatan struktur tentu ini arahnya otoritas pemerintah ya. Untuk pendekatan kultur ini saya kira biasanya yang lebih militan, yang dibangun oleh komunitas kebudayaan yang independen, komunitas kebudayaan yang tidak berbasis profit gitu. Nah, masa itu dipertemukan potensi-potensi di luar struktur yang secara volunteer yang bertumbuh, misalkan komunitas literasi yang digawangi oleh anak-anak muda gitu kan, ini yang harus disuplai. Bahkan ini harus masuk dalam peta gitu, peta jalan pengembangan kebudayaan tadi. Nah, mas saya pengembangan pemuda tidak hanya sebatas PR bagi pemerintah semata, tetapi memang itu harus tumbuh juga secara kultur di tengah-tengah masyarakat. Nah, sederhana sebenarnya untuk mengukur, ada nggak sebenarnya pengukur sekarang yang menjadi indikator sejauh mana kualitas kepemudaan kita ya? Sampai hari ini sebenarnya kan indikatornya sangat kuantitatif kan. Nah, hemat saya perlu juga mengakomodir berbagai macam potensi pemuda, misalkan yang di teman-teman pemuda yang membangun misalkan gerakan pertanian milenial yang mungkin hemat saya tidak hanya sebagai sebuah diskursus dalam yang mungkin hari ini cukup marginal, cukup kecil pelibatan dalam isu-isu pertanian. Kan ada semacam keengganan ya, ada semacam keengganan pemuda untuk terlibat dalam kerja-kerja yang berkaitan dengan petani gitu. Tema saya memang isu pemuda itu harus menggarap dalam bentuk konteks problem kebangsaan. Jadi keterlibatan pemuda kalau terlibat di semua problem kebangsaan ya, dengan sentuhan dan potensi yang mereka miliki. Oke. Terlibat dalam semua problem kebangsaan dengan sentuhan dan kemampuan yang mereka miliki. Jadi bisa dikatakan bahwa pendekatannya itu bergantung pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing pemuda tersebut ya. Dan ini seperti yang Anda sampaikan tadi, bukan hanya masalah dari pemerintah, tapi seharusnya tumbuh menjadi sebuah culture ya, sebuah kebiasaan di masyarakat. Membiasakan hal tersebut dalam dalam komunitas kita, dalam lingkungan masyarakat kita. Ini tantangan apa yang terbesar ketika kita akan mengimplementasikan itu dalam lingkungan keseharian bangsa kita, Pak Sofyan? Saya mencoba untuk menerka karena pertanyaannya kurang jelas sih, Ibu. Bisa mungkin? Ya, tantangan apa yang akan menjadi tantangan terbesar apa yang akan dihadapi ketika kita akan menjadikan ini sebuah culture, sebuah kebiasaan di masyarakat kita? Tentu memang membangun pemuda kita tidak bisa tergesa-gesa. Kayak membangun manusia itu untuk membangun infrastruktur ya, yang bisa langsung dirasakan efeknya. Ya, oleh karena itu memang saya bilang ya harus terukur dengan kerja-kerja yang lebih berbasis kurikulum, mas saya, karena membangun manusia harus betul-betul punya fondasi filosofisnya, punya fondasi kulturalnya, punya fondasi sosiologisnya untuk membaca konteks perubahan sosial teknologi yang sedang menghadang gitu.
tantangan terbesarnya adalah sebenarnya dari sisi kita sendiri sebenarnya untuk ketika mereka terbuka untuk memberikan kepada pemuda dalam mengelola potensi-potensi pemudaan, harus lebih banyak mungkin melakukan pendataan potensi-potensi pemudaan dan ruang-ruang atau arena yang mesti dijadikan sasaran terlibatan pemuda. Yang kedua, dari sisi kulturnya yang paling sulit sebenarnya, karena kita akan berhadapan semacam willingness, kemauan, mau nggak pemuda bertumbuh, mau nggak pemuda secara serius memperbaiki kualitas diri mereka, karena tantangan yang tadi, tantangan ancaman gaya hidup, yang praktis, pragmatis, itu semua menjadi selalu mengintai ya untuk pemuda masuk pada circle hidup yang hedonis. Nah, masa ini masalah juga yang terus-menerus dihadapi pemuda. Kalau mereka berhasil melewati ajakan kultur yang praktis, hedonis, konsumtif tadi, ini kita bisa mengelolanya lebih teratur, lebih sistematis. Gitu. Kalau tidak, itu juga memang menjadi peran besar. Mau nggak pemuda misalkan tidak tergiur dengan cepat dengan kepentingan politik gitu. Misalkan keterlibatan pemuda dalam yang paling banyak kan misalkan pemuda ini dikomodifikasi juga sebenarnya, hemat saya. Pemuda ini menjadi label juga untuk misalkan partai politik, untuk kebijakan pemerintah asal muda gitu. Padahal kita muda itu tidak hanya soal usia, tidak hanya soal tampilan, tapi muda itu soal keberpihakan pada isu inklusi. Muda itu berkaitan dengan idealisme, ya kan? Muda itu berkaitan dengan militansi. Nah, sekarang apakah yang muda-muda itu yang menjadi pajangan dan modifikasi diskursus kemudaan masih konsisten, masih sama dalam situasi semacam ini? Saya kira ini juga menjadi tantangan. Mau nggak pemuda hidup bersahaja dengan janji dengan tawaran pergaulan yang semakin, saya kira semakin konsumtif. Ini sekira menjadi tantangan utama, karena kan dari sisi sosial itu menjadi data bagi kita bagaimana mendekati kemudian untuk bisa konsisten pada jalur perjuangan memberikan kontribusi. Oke. Pak Sofyan, ini menarik sekali ya, tapi saya bacakan dulu, ini ada satu pesan WhatsApp yang masuk dari Pak Mursal ya di Makassar. Kalau kita hanya pada tataran penyampaian orasi, pidato dan sejenisnya, maka akan berhenti pada saat itu juga. Tapi kalau berbuat apapun itu di level manapun, di sektor apapun, dari segi apapun juga, maka perbuatan itu pasti akan berbuah sebuah hasil ya. Menarik yang disampaikan tentang berbasis kurikulum, tapi apakah pemerintah sudah sedemikian perhatiannya kepada para pemuda? Jangan-jangan hanya untuk kepentingan sesaat saja atau kepentingan sesat ya. Terus berbuat di usia muda ataupun di usia yang tidak muda dan nantikan hasilnya. Ini secara tidak langsung Pak Mursal di Makassar ini menggambarkan bahwa pemuda itu hanya perlu berbuat ya, hanya perlu membuktikan. Jadi kalau mungkin sepertinya ini sudah sampai pada level putus asa ini kayaknya ya. Jadi berbuat saja, tidak perlu ada kata-kata, tidak perlu ada pertunjukan-pertunjukan yang tidak penting, tapi nantikan hasilnya setelah kita melakukan perbuatan tersebut. Nah, apakah Pak Sofyan juga berpendapat yang sama ini, Pak Sofyan? Sudah lelah dengan penyampaian dan hanya bisa beraksi pada tindakan atau perbuatan? Saya bersepakat dengan Pak Mursal bahwa memang kebanyakan daripada pemuda bermain dalam diskursus pacar. Hemat saya ini harus ditarik lebih praktis ya. Dalam artian bagaimana memang mau nggak ketika pemuda bicara tentang idealisme, bicara tentang keputusan, mau
mau nggak dia peduli betul dalam ragam praktik di luar sosial gitu. Karena istilahnya kalau dalam Bugis taruh ada taruh gaul gitu kan. Mau nggak misalkan pemuda yang kan harus saya bicarakan mungkin sudah dipaham dan di luar kepala mungkin bagi pemuda yang terlibat dalam bahkan di struktur pemerintahan mungkin, tapi mau nggak dia konsisten dengan idealisme tadi, itu dia punya andil yang besar berkorban demi kemanfaatan sosial, kemanfaatan skala besar bangsa dan negara kita. Ini juga soal yang klik saya bisa nggak pemuda menguji potensi-potensi yang kita sebutkan tadi dalam tantangan konteks masalah dan berbagai macam giuran kehidupan hari ini. Memang situasi yang sangat bukan hanya dilematis, tetapi memang menjadi catatan untuk kita semua. Oleh itu mas saya kurikulum kepemudaan yang saya maksud tadi itu harus segera dijalankan. Sembari memang praktik-praktik baik yang sudah tumbuh mungkin di kalangan pemuda yang harus terus dilanjutkan. Dan tidak bisa kita diperhadapkan sebetulnya memperhadapkan antara ketika pemuda itu argumentasi tidak ada tindakan. Memang saya lebih tindakan baik, argumentasi baik. Memang saya yang paling penting sebenarnya bagaimana argumentasi itu bisa wujud dalam praktik-praktik yang terukur gitu. Karena kalau langsung bicara peran tanpa target dan pengukuran yang taktis, saya kira juga sia-sia juga gitu. Olehnya itu memang saya membangun pemuda yang membangun pengetahuannya, membangun mentalnya, karena itu implikasi kepada bagaimana laku kepemudaan kita. Bagaimana kita memperagakan kepemudaan kita kalau berisi pengetahuan tentang kebangsaan. Bagaimana kita memperagakan potensi kepemudaan kalau bukan konteks untuk gerakan pada kontribusi pada bangsa dan negara. Mesti ada software pengetahuannya. Karena itu menjadi sebenarnya semacam semacam ideologi lah yang menjadi pegangan atau prinsip bertindak ya. Tidak pada praktik semata, tidak bisa pada praktik tindakan, tetapi tindakan itu berisi tentang visi ya. Tindakan itu berisi tentang kebermaknaan terlibatan pemuda untuk bangsa dan negara. Saya kira seperti itu. Oke, karena buah dari pemikiran itu dari perkataan dan nantinya akan terimplementasi pada perbuatan, Pak Sofyan. Pak Sofyan, terakhir Pak Sofyan, peran dan eksistensi pemuda dalam pembangunan bangsa. Ini ada mungkin pesan-pesan kepada seluruh pemuda yang sedang menyimak siaran ini atau nanti akan menyaksikan ulang ya pada tayangan di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Silakan Pak Sofyan. Saya kira pemuda harus sabar, harus bersahaja, harus menjaga identitas dan penciri yang diagung-agungkan oleh semua masyarakat, karena memang itu menjadi semacam panoptikon ya, semacam pemantauan untuk pemuda. Olehnya itu harus ada spirit untuk berjuang pada hidup yang sederhana, tanpa pamrih, militan, idealis dan punya kecakapan yang relevan untuk kondisi yang berkembang saat ini. Saya kira itu. Baik. Pak Sofyan, terima kasih waktunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi para pemuda dan maupun mereka yang sudah tidak muda lagi tapi berpihak pada segala pemikiran, kreativitas yang masih dalam tanda petik berbau muda ya. Terima kasih sekali lagi Pak Sofyan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sama-sama. Baik. Demikian perbincangan singkat kita dengan Bapak Sofyan Tamrin, Wakil Sekretaris KNPI Provinsi Sulawesi Selatan. Topik kita peran dan eksistensi pemuda dalam pembangunan bangsa yang memang pada saat ini sudah bergeser ya. Sudah bergeser perannya dari dunia nyata ke dunia maya ya, dari analog ke digital, dan itulah tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Pak Sofyan tadi sempat menyebutkan bahwa jadilah pemuda yang bersahaja, pemuda yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, mereka yang lebih memilih teman tanpa membedakan status sosial, gelar ataupun posisi,
mata mereka yang sudah tidak silau dan tidak tergoda dengan indahnya bungkus atau pernak-pernik aksesoris dunia, ya. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang menapakkan kaki mereka di bumi dan menjalani realita, namun jiwanya sudah berada di langit. Ego atau keakuan yang sudah ditaklukkan buat mereka, kehidupan di atas bumi yang mereka jalani hanyalah sekedar peran-peran fana dari Sang Khalik yang Maha Agung. Tampilan orang-orang seperti ini mungkin kurang seru atau kurang asik, tapi tidak banyak ya orang-orang seperti ini. Jadi carilah mereka, sedapat mungkin jadikan mereka sebagai sahabat sejati. Bila Anda tidak menemukan mereka, maka berusahalah seperti mereka. Saya Milani Ahmad, pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan hadirkan siaran langsung peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun dari titik nol Ibu Kota Negara Kalimantan Timur yang akan disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Halo teman-teman Senusantara, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sekarang waktunya adik-adik tunjukin bakat bercerita kamu. Yuk ikutin lomba bercerita anak 2022 dengan tema Aku Bangga Padamu Pahlawan. Pendaftaran dimulai tanggal 12 sampai 28 Oktober 2022. Babak penyisihan tanggal 1 November dan final lokal tanggal 4 November 2022.